Ya, jadi kalau saya sebenarnya minggu lalu kan kita bahas tentang teori kinetika gas gitu ya. Jadi saya sebenarnya pengen mereview sebentar itu, tapi saya pikir Anda bisa baca sendiri lah nanti mungkin dalam perjalanan penjelasan bab ini saya mungkin juga nanti akan review sebentar gitu ya terkait dengan teori kinetika gas yang minggu lalu kita bahas. Jadi sekarang kita membahas tentang termodinamika. Jadi termodinamika ini itu adalah tentang, ya tentunya kalau dari kata termo itu artinya suhu. Gitu. Ini ya dinamika, dinamika gitu. Jadi bisa dikatakan dinamika suhu atau perubahan suhu lagi. Jadi sebenarnya termodinamika ini ada disebut namanya termodinamika klasik. Klasik itu artinya tinjauannya makroskopik. Nah, misalnya ada juga yang sifatnya, ya boleh saya katakan ini modern ya. Ini artinya tinjauannya mikroskopik. Nah, jadi memang awal perkembangannya itu yang lebih dulu itu adalah yang ini ya, yang yang ini lebih dulu itu tinjauan makroskopik ya. Lebih dulu. Nah, ini tentunya belakangan. Jadi ini biasanya orang meninjau ini nanti ketika sudah mengenal apa yang disebut namanya tentang struktur atom atau molekul gitu. Jadi bahwa gas-gas atau katakanlah benda-benda itu dibentuk dari atom-atom gitu ya. Tapi struktur atomnya belum kita ketahui gitu. Maksudnya itu terdiri dari apa? Yang jelas dia terbentuk dari benda-benda kecil yang kita sebut namanya atom gitu. Itu mikroskopik. Nah, yang kita bahas kemarin itu sebenarnya ini terkait yang modern ini yang disebut namanya teori kinetika gas. Oke. Nah, jadi dalam tinjauan klasik ini yang makroskopik, jadi di sini. Jadi ya bisa dikatakan termodinamika itu kita mengenal ada dua objek lah yang bisa dibagi. Yang pertama itu adalah objek. Ini biasanya kita sebut ada sistem, ada lingkungan. Jadi biasanya kalau sistem itu apa? Sistem itu biasanya terkait dengan fokus kita apa. Jadi kita misalkan meninjau gas di ruangan, nah itu berarti sistemnya itu adalah gas di ruangan. Gas di ruangan. Tapi ketika misalkan kita meninjau apa? Termodinamika, misalkan dinamika gas kalau di ruangan kecil, misalkan yang lebih besar lagi apa? Misalkan di Pulau Jawa gitu misalkan. Nah, itu sistem. Itu biasanya kita fokus di situ. Jadi sistemnya. Nah, selain sistem, itu kita sebut namanya lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah selain sistem. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya, kalau kita gambarkan, bentar ya. Oke. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya ini kita sebut namanya semesta gitu ya, S gitu.
Ini misalkan ada gambar kenapa lah gitu. Ini kita sebut sistem lingkungan. Gitu ya. Jadi itu gambarannya. Jadi selain sistem itu adalah lingkungan. Jadi kalau lingkungan gabungan dengan sistem kita sebut namanya semesta. Itu jenis semesta. Nah, jadi secara mikroskopik, gitu ya, secara makroskopik, kita tidak meninjau aslinya dalam perkembangannya, itu kita tidak meninjau sistem dibentuk oleh struktur atom atau molekul. Jadi dia tidak ada pembentuk, jadi dianggap sebagai ya benda apa yang tidak terbentuk dari atom gitu. Jadi itu makroskopik. Jadi makanya di tinjauan makroskopik ini awalnya kita meninjau ada yang disebut namanya koordinat termodinamika. Jadi namanya koordinat termodinamika. It's ada. Bentar ya. Kenapa? Kenapa bisa diangkat? Oh, oke. Oke, kita balik lagi. Jadi koordinat termodinamika. Kita ada sebut namanya P, kita sebut tekanan, kemudian ada V, dan juga T gitu ya. Jadi ini adalah volume, ini suhu atau temperatur. Nah, biasanya untuk mengukur tekanan ini ya tentunya atau mendefinisikan tekanan atau menstandarisasi tekanan itu tentunya para fisikawan itu ada alatnya ya, tapi intinya koordinat apa namanya termodinamika itu adalah tekanan yang terkait dengan gaya persatuan luas, kemudian ada volume, gitu, dan juga temperatur. Itu namanya koordinat termodinamika. Jadi hasilnya itu P, V, dan T. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa P di sini itu terkait dengan ketika kita membahas sistem termodinamika itu terkait dengan apa namanya tumbukan ya, partikel gas, dinding apapun ya, jadi bisa dinding alat ukur atau dan lain sebagainya itu bisa. Nah, jadi kemarin itu terkait P itu bisa dinyatakan dengan jumlah partikel, kemudian massa dan juga kecepatan kuadrat rata-ratanya. Oke, sampai sini dulu lah pertanyaan enggak? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Halo, tes. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi ini tentang koordinat termodinamika. Nah, kemudian dari situ itu kita para fisikawan juga mengkonstruk awalnya itu ada yang disebut namanya hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika itu ada hukum awalnya ya, hukum 1 dan juga hukum 2. Ini perkembangannya awal tentang termodinamika ya. Jadi hukum 1 itu terkait dengan hukum kepalan energi. Kemudian hukum 2 itu terkait dengan apa namanya efisiensi mesin. Dan juga yang terkait bilang bahwa ini terkait dengan entropi. Ada juga yang disebut namanya hukum 3 ya, tapi hukum 3 ini kita jarang, kayaknya tidak dibahas ya, bahwa hukum 3. Jadi ini terkait dengan yang namanya bahwa 0 Kelvin itu adalah suhu mutlak. Suhu 0 mutlak. Jadi belum pernah ada, jadi tidak mungkin kita mencapai suhu 0 Kelvin gitu. Jadi tidak ada, kalau kita melakukan tabringgah usaha baru kita bisa mencapai 0 Kelvin, tapi tabringgah itu kan bisa dikatakan di luar dari bilangan real ya, tabringgah itu. Jadi kalau aslinya itu bisa kita apa istilahnya, bisa kita hitung berapa jumlah usahanya gitu. Jadi kalau tabringgah usahanya ya berarti artinya kita tidak mungkin mencapai 0 Kelvin. Dan memang pada kenyataan sampai sekarang itu belum pernah ada yang sampai 0 Kelvin. Kalau sampai mikro Kelvin ada 10⁻⁻6 gitu, tapi sampai 0 mutlak belum ada. Nah, jadi perkembangannya orang mengenal hukum 1, 2, dan 3. Gitu. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya itu ada, saya lupa, ada 2 orang ya, dia mencetuskan apa namanya ya suatu prinsip gitu yang sekarang kita kenal disebut namanya hukum Knol. Hukum Knol termodinamika. Nah, kenapa dia taruh di 0? Itu karena sifatnya itu lebih sederhana dibanding dengan hukum-hukum 1, 2, 3 ini gitu ya. Jadi ini terkait dengan definisi temperatur suhu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas gitu di tentang hal ini. Oke. Jadi kita bahasan sekarang tentang hukum Knol ya, hukum Knol. Dinamika. Nah, jadi ini kita pandang sebagai sistem. Ini katakanlah sistem A, ini B. Gitu. Nah, sistem A ini tidak berinteraksi. Jadi ini sistem A dan B. Jadi sistem A dan B tidak berinteraksi. Istilahnya gitu. Bila
dibatasi oleh yang disebut namanya dinding adiabatik. Kenapa adiabatik? Karena istilahnya dinding adiabatik ini adalah dinding di mana istilahnya tidak bisa ditembus oleh kalor lah gitu intinya gitu. Jadi letaklah ini yang warnanya merah. Ini dinding adiabatik. Umum adiabatik. Nah, kalau A dan B itu dikatakan berinteraksi, misalkan ini dikatakan berinteraksi, itu biasanya dibatasi dinding yang disebut namanya dinding diatermal. Jadi A dan B saling berinteraksi. Gitu ya. Oke, nah hukum ke-0 itu bunyinya begini. Jadi kalau saya punya 3 sistem, gitu ya. Ini A, B, kemudian ada C di sini. Yang C ini itu dibatasi oleh dinding, maaf. Ya, gambarnya gini aja. Dinding adiabatik. Itu sedangkan yang antara A dan B itu dibatasi oleh dinding diatermal. Terbalik supaya sebentar. Maaf, terbalik. Kok itu? Maaf. Oke. Paksa saya. Oke, jadi ini saya gambar lagi. Ini adalah C di sini. Itu. Yang ini. Bentar. Oh ya. Ini diatermal. Aduh, kenapa? Ini diatermal. Yang ini antara A dan B itu kita ambil adiabatik. Oke. Paham ini maksudnya ya? Coba saya tanya. Fatimah Alfadin. Ini maksudnya apa namanya?
A dan B saya kasih dinding diatermal maksudnya adiabatik maksudnya apa? A dan B saya ambil dia dibatasin oleh dinding adiabatik. Berarti nggak ada interaksi ya Pak? Karena dibatasi. Oke, ya. Amelia Kartikasari. Halo Amelia. Iya, Pak. Maksudnya B dan C dihubungkan oleh dinding diatermal apa maksudnya? Halo, Amelia. Jawaban Anda apa? Itu biar seimbang. Nggak tahu. Seimbang. Nggak tahu, biar Givari Alwa. Oh ya Pak, maaf Pak saya jaringannya putus-putus. Boleh diulangi nggak Pak pertanyaannya? Oke, antara B dan C itu dibatasin sama dinding diatermal. Maksudnya apa? B dan C dibatasi diatermal biar bisa berinteraksi ya Pak. Oke ya, ya good. Terima kasih. Jadi A dan B dibatasin dinding adiabatik, itu artinya A dan B itu saling tidak berinteraksi. Tapi kalau dia itu dibatasi sama dinding diatermal, ini artinya B dan C itu berinteraksi, begitu juga A dan C. Oke? Jadi kesimpulan dari hukum kenal termodinamika adalah jika, ini hukumnya ya, jika A dan C dan B dan C setimbang termal, maka A dan B juga setimbang termal. Begitu. Ini memang cukup sederhana ininya, apa hukumnya gitu. Ya, jadi A dan B itu seolah-olah seperti tidak berinteraksi ya, karena dibatasi tidak adiabatik. Tapi ternyata A dan C itu dia setimbang termal. Maksud setimbang termal itu apa? Jadi setimbang termal di sini artinya suhunya sama. Jadi ini sama halnya dengan ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Oke, jadi saya jelaskan lagi. Ini saya stop share ya. Saya share ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Tapi ini masih udah terlalu jauh ya sebentar. Nah ini maksudnya ini, setimbang termal itu gini. Anda perhatikan termometer ya. Ya termometer. Termometer ini kan dia di sini ada ya katakanlah udara gitu ya. Udara gitu. Tebelan. Jangan ini deh sebentar. Ini kan ada udara di sini. Udara.
Bentar, warnanya bisa dipilih. Bentar. Biasanya warnanya bisa dipilih. Jadi ini ada udara, oke. Kemudian ada dinding kaca. Kemudian ada AG atau air raksa lah ya. Jadi air raksa ini adalah yang sebagai cairan ya. Ketika dia itu ada istilahnya dipanaskan, dia itu ada menguap itu bukan menguap, sorry. Menguap, ya istilahnya memuai gitu ya, memuai. Jadi pemuaian itu ditandai dengan dia naik ke ini. Ke mana? Dari sini tuh naik ke pipa kapiler ini gitu ya. Jadi tanda dia memuai. Jadi artinya apa? Udara ini dia punya suhu tertentu, misalkan katakanlah T gitu. Nah, jadi artinya kalau kita lihat termometer itu kan ketika mengukur suhu itu kan dia perlu butuh waktu kan. Nah, butuh waktu itulah yang disebut namanya kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal artinya apa? Kesetimbangan termal artinya apa? Jadi antara udara dengan kaca dan juga air raksa itu mempunyai suhu yang sama. Itu dikatakan kesetimbangan termal. Jadi antara air raksa dengan udara itu kan bisa dikatakan tidak langsung berinteraksi. Dia berinteraksinya melalui kaca dari termometernya gitu. Oke. Jadi karena ditutup oleh kaca itu artinya sebenarnya yang istilahnya menyebabkan dia memuai di sini itu kan karena dia berinteraksi dengan kaca gitu ya. Kaca itu dia itu memanas karena ada udara di luar gitu. Dan panas ini disalurkan ke air raksa gitu ya. Sedemikian rupa jadi kalau ketika dalam waktu tertentu dia akan berhenti. Nah, ketika berhenti itulah itu yang disebut namanya kesetimbangan termal. Jadi artinya bahwa udara, kaca, dan air raksa itu mempunyai suhu yang sama. Paham yang saya maksud ya? Itu maksudnya hukum kenal termodinamika. Jadi hukum kenal termodinamika itu adalah digunakan untuk mendefinisikan apa yang disebut namanya temperatur. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Masih bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak. Ya. Jadi dinding adiabatik sama dinding diatermal pada termometer ini yang mananya, Pak? Jadi dinding diatermal dengan adiabatik itu imajinasi kita. Jadi seperti gedangkan ya, thought experiment lah kita nyebutnya. Jadi kita memodelkan satu sistem dikatakan berinteraksi dengan yang lain ketika dia dibatasi oleh dinding diatermal. Ya dinding diatermal ini ya berarti ya istilahnya apa ya? Dia dinding tipis gitu loh, dinding tipis di antara udara kaca air raksa gitu. Jadi itu istilahnya? Itu pemodelan aja sebenarnya. Jadi itu cuma menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem yang lain. Itu aja sih. Ya bisa Anda gambarkan juga itu dindingnya tipis gitu antara udara kaca atau kaca raksa gitu aja.
Kalau itu tidak berinteraksi itu berarti dia itu tebal, gitu, dinding tebal. Tapi ini pada umumnya memang, jadi pada umumnya memang sistem itu terisolasi, itu artinya bahwa sistem tersebut dibatasi oleh dinding adiabatik. Jadi kalau ada 2, ada 3, berarti sistemnya tidak berinteraksi. Kalau semuanya dibatasi oleh dinding adiabatik. Tapi dinding adiabatik itu kan bisa dikatakan dinding ideal, ya. Artinya kalau secara realistis itu tidak ada. Kalau dinding diatermal itu banyak, Anda bisa gunakan itu misalkan konduktor gitu ya. Itu bisa. Atau katakanlah kalau yang adiabatik itu katanya ini apa namanya isolator ya, tapi isolator itu juga bisa memanjangkan panas. Yang bagus sih memang ini kalau dindingnya itu vakum gitu. Itu biasanya ya. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi itu yang dikatakan apa istilahnya? Saya hapus saja ya. Bisa di-clear biasanya. Oke, selanjutnya sebentar ya. Selanjutnya. Selanjutnya kita memperkenalkan apa yang disebut namanya Oke, sudah terlihat ya. Oke. Apa yang disebut namanya usaha ya. Jadi usaha, ya. Jadi ya kalau kita misalkan nih ada sebuah piston gitu ya. Kemudian piston ini saya tarik ke atas gitu. Atau bukan saya tarik ke atas, atau katakanlah gas di sini ya. Itu awalnya K dan P dan P, kemudian tiba-tiba gas tersebut itu menarik pistonnya ke atas. Ini artinya bahwa gas tersebut itu melakukan usaha gitu. Jadi kalau kita tahu usaha itu kan adalah apa namanya W di dW itu sama dengan F kali dy. Ya, di mana dy itu adalah ini apa namanya perubahan dari panjang gitu, atau displacement. Jadi F kali dy, tapi F di sini kan sama dengan P kali A gitu ya. Sehingga apa infinitesimal dari usaha gitu ya. Itu adalah P kali dA gitu ya. Maaf, P kali A dy maaf. Nah, A kali dy itu adalah volume kan, dV gitu ya. Jadi sehingga usaha itu bisa dinyatakan sebagai P kali dV. Jadi harus diingat ya, dW di sini itu bukannya selisih usaha ya, tapi jumlah usaha gitu. Itu harus diingat. Nanti akan kita bahas tentang apa itu kuasi statik setelah kita bahas tentang persamaan gas, gitu, keadaan gas. Gitu. Nah, jadi dW di sini sama dengan P kali dV, sehingga apa namanya kalau saya dapatkan untuk W itu tinggal Anda integrasikan saja ya ke 20.8. Ini integral VI itu artinya apa namanya volume awal ya sampai ke volume akhir P dV.
Nah, apa namanya konvensinya di sini itu kita di buku Halliday-Resnick itu diambil plus di sini, artinya apa? Jadi kalau dia itu positif itu artinya bahwa usaha itu dilakukan oleh sistem gitu ya. Seperti di sini misalkan gas itu melakukan apa namanya ekspansi gitu ya, piston itu diangkat ke atas sehingga apa namanya volumenya itu berubah. Nah, volume itu berubah artinya dia melakukan usaha gasnya. Itu makanya di sini konvensinya biasanya plus di sini di buku Halliday-Resnick. Saya nggak tahu kalau di buku lain, rasanya kalau karena kita patokan Halliday-Resnick itu berarti kita ambil yang plus. Ini ada usaha gitu ya. Kalau misalkan usaha dilakukan pada gas, jadi seperti misalkan kita melakukan tekanan ke gas, itu biasanya melakukan tekanan itu kan ada pertambahan apa namanya pertambahan tekanan gitu ya. Jadi katakanlah kalau tekanan kita tinggikan gitu ya, sehingga nanti dV-nya itu berubah, tapi berubahnya itu dV-nya bukan positif, tapi dia negatif. Makanya nanti kalau dia itu W-nya itu negatif, itu artinya kita melakukan usaha pada gas. Oke? Sebentar ya. Jadi W di sini adalah dia positif. Jadi konvensinya positif. Jadi apa namanya gas itu melakukan usaha. Jadi bisa dikatakan seperti ini di gambarnya ya. Apa misalkan ini salah satunya gas itu dia melakukan usaha gitu ya. Ini ya ini contoh grafik ini aja. Tapi apa artinya bahwa kalau integrasi ini itu artinya di diagram PV itu dia merupakan apa istilahnya luas area di bawah kurva gitu ya, seperti itu. Mungkin saya yang kelompat ya terkait dengan ya kita kembali lagi ke sini. Saya udah kelupaan menjelaskan. Jadi karena koordinat termodinamika ini ada P, V, dan T, gitu ya. Jadi di sini juga ada disebut namanya diagram, jenis-jenis diagram. Jadi ada diagram PV yang terkenal, bisa sering dipakai. Kemudian ada lagi misalkan ini bisa juga V dan T atau sebaliknya gitu ya. Sama. Ini ada diagram ini T, misalkan di sini P. Itu diagram-diagramnya. Jadi diagram-diagram di sini ya itu kita untuk menggambarkan proses namanya. Jadi diagram di sini untuk menggambarkan proses. Semuanya ini itu untuk menggambarkan proses. Mohon maaf. Gitu ya. Nah, jadi makanya di sini dia biasanya menggunakan diagram PV. Oke, jadi diagram-diagram itu salah satu gunanya untuk itu. Nah, oke, ini jadi misalkan kalau seperti di sini, ya, ini ada diagram, ada kurva seperti ini, misalkan P sebagai fungsi dari V, ini ada PI di sini misalkan, I di sini adalah inisial itu awal, yang F itu final atau akhir. Jadi gas itu berekspansi dari I ke F, PI dan PF atau VI ke VF.
Jadi kalau seperti ini kan P sebagai fungsi dari V ya. Jadi makanya dia merupakan integral di sini. Jadi yang banyak digunakan itu biasanya P dan V, PV, diagram PV. Ini contoh misalkan beberapa contoh untuk kasus-kasus gitu ya. Ini misalkan dari P ke F, ya, dari ke bawah dia, terus ke apa namanya? Jadi dari titik ini ke bawah terus ke titik ini. Jadi ini I-nya, ini F-nya di sini. Kemudian ini kebalikannya dari sini. Jadi kalau yang A di sini itu berarti usahanya itu adalah luas kurva ini. Ya, luas kurva yang ini. Gitu. Kalau untuk yang satunya lagi, itu adalah kalau untuk yang satunya lagi, itu di bawah ini. Yang ini, ya I ke F, kebalikannya dari ini luasnya adalah lebih luas. Kalau yang tadi ini adalah ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini adalah namanya usaha gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut namanya sebelum itu, jadi ada usaha. Kita sebutkan di sini. Jadi ada usaha gitu. Di usaha itu adalah W sama dengan jadi ini D, PDV, biasanya saya suka tulis D coret. Jadi ini maksudnya menyatakan jumlah usaha. Bukan selisih gitu. Nah, nanti ada lagi yang disebut namanya kalor atau panas gitu nyebutnya. Ini juga sama nih dicoret Q namanya. Ini ada yang disebut namanya. Ini biasanya secara umum itu ada yang rumusnya ini adalah M C kali DT. Gitu. Nah, di sini baru bisa kita lihat bahwa kalor itu muncul ketika ada perubahan suhu. Gitu. C di sini adalah kalor jenis gitu. Kalor jenis. Kalor jenis benda. M itu massa benda. Yang di sini adalah massa benda. Nah, tapi ada juga kalor itu kita bisa nyatakan dengan ini. Nggak bisa dinaikkan.
Oke. Ya. Kemudian ada juga kalor yang seperti ini. Ini D coret Q itu adalah C kali DT. Ini C di sini, mungkin ini maaf, ini C besar ya. Kalau ini mungkin C kecil maksudnya. Untuk membedakan aja ini C-nya maksudnya C kecil. Sorry. C kecil gitu ya, ini C kecil. C kecil. Sedangkan ini C besar. Jadi ini adalah disebut namanya kapasitas panas. Kapasitas panas. Ya kadang-kadang juga orang memakai jenis di sini. Jadi kalau C di sini itu satuannya itu adalah Joule yang MKS ya per kilogram per Kelvin. Kalau yang di sini kapasitas panas itu adalah cuma Joule per Kelvin saja. Ini mesti Joule per Kelvin. Ada lagi juga yang disebut namanya, jadi macam-macam kalor itu ya. Jadi ada yang disebut juga ada D coret Q. Ini biasanya ada L kali dN. Ya. Ini L di sini disebutnya namanya kalor laten. Kalor laten. Dia memang terkait dengan jumlahan massa gitu. Jadi kalor laten itu satuannya itu adalah Joule per kilogram. Itu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Contoh soal ya. Contoh soal misalkan seperti ini. Untuk bicara tentang kalor, sebentar ya. Saya tadi sudah. Oke, bagi yang mau kita lihat silahkan. Oke, ini terkait dengan kalor yang tadi saya sebutkan ya. Jadi yang ini adalah kapasitas panas gitu ya. Yang ini. Kemudian ada specific heat atau kalor jenis yang kita sebut C kecil gitu ya. Kalau ditulis mungkin ada susah membedakan antara C besar dengan C kecil, tapi kalau diketik biasanya bisa. Ya, jadi apa namanya
definisinya ini, jadi ini terkait dengan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari sampel gitu ya. Kemudian kalau kalor jenis itu adalah kapasitas panas tadi yang C besar ini dibagi dengan masanya gitu. Jadi istilahnya ya sama juga, tapi dia per massa gitu ya, persatuan massa di sini yang utama. Kemudian ini rumusnya Q mc kali delta T. Nah, T besar di sini itu dia dalam Kelvin ya, karena dianggap sebagai suhu mutlak. Nah, ini beberapa contoh jenis kapasitas panas ya. Ini dalam joule, ini dalam ini kalor jenis, maaf ya, kalor jenis C kecil ya, sorry. Tapi ini per derajat Celcius. Biasanya nanti kita mengambilnya per Kelvin. Jadi dari datanya bisa per Kelvin. Ini kebetulan diambilnya per derajat Celcius. Ini dalam kalori, yang gram, yang CGS, yang kanan itu CGS, yang kiri MKS. MKS tapi harusnya dia Kelvin nih, bukan derajat Celcius. Kemudian ada lagi yang disebut namanya, ini saya skip, yang disebut namanya tadi kalor laten gitu ya. Jadi kalor laten itu biasanya terkait dengan perubahan fasa. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk perubahan fasa. Misalkan begini, saya memanaskan air 100 derajat Celcius. Air itu kan akan mendidih lah gitu ya. Nah, jadi tidak semua air mendidih itu menjadi gas gitu ya. Jadi kita butuh panas lagi ya. Yang disebut namanya kalor laten gitu ya. Jadi ini terkait dengan perubahan fasa dari misalkan tadi air menjadi gas gitu. Itu jadi ini juga ada yang disebut namanya, contohnya itu tadi kalau yang dari air ke gas itu disebutnya penguapan. Kemudian ada yang disebut vaporization itu apa ya, penyublim ya, dari padat ke gas gitu ya. Atau misalkan dia kalor laten dari kita nyebutnya mencair gitu ya, karena dia dari padat ke atau disebutnya kalor apa ya namanya, melting itu apa istilahnya, aduh saya lupa bahasa Indonesia apa sih melting, pokoknya contohnya dari es ke air aja, mencair ya, kalor laten pencairan gitu, mencair dari gas dari padat ke gas. Kalau vaporization ini dia dari kalor penguapan kita nyebutnya dari gas, dari cairan ke gas. Karena satu lagi disebutnya apa ya, penyublinan begitu ya. Biasanya itu dari padat ke gas. Tapi saya lupa nama bahasa itu ya, bahasa Inggrisnya. Oke, nah ini saya ambil contoh untuk contoh soal gitu ya. Contoh soal. Di sini ada. Oke, jadi misalkan begini, ini ada dikasih contoh juga. Jadi untuk mengerti peran dari kalor laten ini dalam perubahan fasa, ini kita misalkan meninjau 1 gram kotak dari es itu pada suhu minus 30 derajat Celcius, kemudian dipanaskan ya sampai 120 derajat Celcius. Jadi kita lihat di sini water ya. Jadi titik bekunya atau titik cairnya itu adalah 0 derajat Celcius. Ya, kalor laten dari pencairan ya. Maaf. Sorry, kalau pencairan itu adalah betul ya, pencairan ya. Itu adalah 3,33 kali 10⁴. Kemudian titik didihnya itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian kalor laten penguapannya itu 2,26 10⁴ Joule per kilogram. Jadi ini kalau kita lihat di sini,
Ya, jadi untuk kasus dari min 30 sampai 0 derajat, itu tinggal kita kalikan MCI kali delta T. Ya, jadi karena ini 1 gram itu adalah 1/4 min 3 kilogram, jadi dianggap semua esnya itu mencair menjadi air ya, karena kan dia dididih gitu. Jadi otomatis dari 0 kurang minus 30, jadi plus 30. Jadi didapat kalor apa istilahnya pencairannya itu adalah 62,7 Joule. Nah kemudian apa istilahnya ketika S ini berubah dari minus 30 ke 0. Kemudian dari es ke air itu ada yang disebut namanya calor latent fusion ya, atau pencairan misalnya MLF gitu ya. Ini adalah kali 1/4 min 3 karena ini adalah masanya dikali dengan ini. Jadi hasilnya itu adalah 333 Joule. Jadi kalau kita ingin merubah dari es ke air gitu, itu dibutuhkan kalornya adalah jumlahan ini. 62,7 tambah 333 Joule. Kemudian yang bagian ketiga itu dari 0 ke 100. Dari 0 ke 100 itu dia untuk mendidih. Itu untuk merubah untuk mengubah air dari suhu 0 ke 100 gitu, untuk mendidih. Jadi butuhnya itu adalah ini. Ini kalor jenis air ya. Ini adalah perubahan suhunya dari 0 ke 100 jadi 100. Jadi ini adalah 419 Joule. Jadi ini untuk air mendidih ya, di angka 100 derajat Celcius. Nah, ketika nanti kita ingin merubah ya, dari air ini ke keadaan gas, itu dibutuhkan yang namanya tadi kita nyebutnya apa ya? Kalor penguapan ya. Jadi dari dia tetap ininya 100 gitu ya, suhunya 100, tapi dia ada perubahan fasa. Nah, perubahan fasa itu terkait dengan kalor laten penguapan dari air yang 2,6 plus 46 Joule per kilogram. Masanya berapa? 1 gram. Jadi didapatkan ini. Jadi ini adalah jadi perubahan dari kalau kita ingin mengubah air menjadi uap air gitu ya. Jadi ini adalah tambah ini 419 ditambah 2260 Joule. Jadi itu kita gunakan untuk mengubah air dari 0 derajat ke gas. Kemudian bagian yang terakhir ya tadi di soalnya kan dia dipanaskannya sampai 120 derajat. Nah, berarti kalau untuk naik ke 100 sampai 120 derajat, 100 ke 120 derajat, gitu, itu kan berarti dia sudah gas kan ya. Jadi gas itu di sini kapasitas ininya sebentar. Kapasitas kalor jenisnya itu adalah 2,01 kali 10 pangkat 3. Di sini angkanya berapa ya? Ada gas di sini. Oh, di sini nggak ada ya. Ini cuma pada titik cair, kemudian perubahan dari dari solid, dari es ke air, titik didih, kemudian kalor laten penguapan. Oke, jadi kalau uap airnya belum ya. Nah, uap air itu kalor jenisnya itu adalah 2,01 kali 10 pangkat 3 gitu. Jadi gramnya tetap masanya tetap ya, 1 gram 1/4 min 3 kilogram. Kemudian ini dari 20 derajatnya perbedaan antara temperatur dari 120 ke 100. Perbedaan antara selisih antara 120 ke 100. Jadi 20. Jadi kalornya itu adalah 40,2 Joule.
Nah, sehingga total energi yang dibutuhkan untuk mencapai ini ya tinggal dijumlahkan saja. Bagian A tambah bagian B tambah bagian C tambah bagian D tambah bagian E. Gitu. Totalnya sekian. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini totalnya sekitar 3,11 kali 10 pangkat 3 atau 3.110. Di sini ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nah, ini gambar grafiknya ya. Jadi awalnya itu dari minus 30, ya, dia sampai 0, kemudian 0 dari es itu ke air, kemudian dipanaskan sampai ada perubahan jadi uap air, kemudian dinaikkan jadi 120. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu fase air pas dia di suhu 0 sama suhu 100 itu gimana, Pak? Sebentar. Ya, kenapa tadi pertanyaannya? Fase airnya, Pak, pada saat di suhu 0 sama suhu 100. Dari suhu 0 ke 100. Bukan, Pak. Pada saat di suhu 0 tuh fasenya gimana, dan pada saat suhu 100 dia fasenya gimana? Oh ya, pada suhu 0 ini kan gini, jadi aslinya kan itu es ya, batu es. Minus 30 derajat. Kemudian dipanaskan ke 0, jadi itu masih jadi es lah gitu ya. Es pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, kemudian dari es di sini itu dia harus berubah fasa kan. Oke. Jadi fasa dari padat ke cair. Nah, itu butuh kalor laten pencairan. Gitu. Yang ini, yang hasilnya 333. Jadi ketika es dipanaskan jadi 0 derajat Celcius, itu tidak menjadi air. Tapi ketika dia itu dipanaskan jadi 0, ya, terus tunggu sampai beberapa saat, sehingga semua dari es tersebut berubah jadi cair, itu butuh kalor laten. Jadi suhunya tetap, tapi butuh kalor laten. Maksudnya itu. Kemudian kalau dia itu di 100 derajat, itu airnya pada suhu 100 derajat itu tidak semuanya itu tidak menjadi gas. Tetapi dia mulai menjadi gas itu ketika ada kalor laten. Jadi sering dengan pertambahan suhu gitu ya. Bukan soal pertama suhunya tetap, tapi waktunya gitu yang berubah, dia lama-lama semuanya akan berubah jadi jadi uap air. Sebentar. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi nggak yang lain? Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Itu terkait dengan kalor ya. Oke. Ini saya stop dulu, saya lanjutkan lagi ke ininya. Oke, yang ini. Sekarang ada yang disebut namanya U ya. Ini adalah energi dalam.
Nah, biasanya kalau kalor tadi itu biasanya terkait dengan perubahan dari luar, gitu. Karena biasanya seperti misalkan air tadi contohnya dipanaskan, gitu ya. Nah, selain itu juga, selain adanya pengaruh dari luar, itu juga ada perubahan dari dalam juga. Nah, kita biasanya mendefinisikan perubahan yang terjadi di internal sebuah sistem itu dengan yang namanya energi dalam. Jadi energi dalam itu terkait dengan perubahan sistem. Jadi tidak internal, jadi ini sistem. Jadi misalkan karena partikel itu banyak bertumbukan, misalkan itu menyebabkan suhu itu naik. Gitu. Itu contohnya. Jadi dia murni dari perubahan internal dari benda. Jadi kalau itu makin kacau dia ininya, makin bebas ininya, partikelnya gitu ya, tumbukannya makin sering gitu, itu biasanya nanti terkait dengan perubahan energi dalam gitu ya, disebut namanya delta. Inilah perubahan energi dalam. Nah, secara umum, jadi U di sini itu fungsi dari volume dan temperatur atau P dari temperatur. P dan temperatur. Berarti Q itu juga sama secara umum, juga Q di sini itu bergantung pada tekanan atau bergantung pada P dan T secara umum. Secara umum. Nah, untuk kasus gas ideal, gas ideal itu punya sifat khusus di mana U-nya itu hanya bergantung pada T. Jadi gas ideal itu punya sifat khusus di mana U-nya itu energi dalamnya hanya bergantung pada T, pada temperatur. Itu sudah dibuktikan secara eksperimen. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi delta U di sini, atau katakan jangan sebelum delta U, DU ya. Itu adalah CV kali DT. Di mana CV di sini itu adalah kapasitas panas pada volume tetap. Gitu. Jadi kalau kita ambil delta U itu berarti adalah integral CV kali ini adalah TI dengan TF. Gitu. Oke. Nah dari sini itu kita sudah siap untuk yang mendefinisikan apa yang disebut namanya hukum pertama termodinamika. Jadi hukum pertama termodinamika itu adalah bunyinya begini. Jadi ini mungkin di sini adalah sebentar, ini konvensinya berbeda ya. Maaf. Ini harusnya konvensinya berbeda. Saya pakai yang sama. Sebentar saya Presiden David Haliday. Oke, di Haliday ini
Sorry, saya pakai yang holiday saja. Jadi yang di sini adalah U. Ya. Ini tuh maksudnya itu adalah di kita tuh sama dengan U. Gitu. Energi internal. Jadi bisa dikatakan ditulisnya bahwa hukum pertama itu adalah DU sama dengan D coret Q kurang D coret W. Ya, dengan kata lain D coret Q itu sama dengan DU ditambah D coret. Itu dalam infinitesimal ya. Jadi kalau mau Anda ini kan kalau mau naikkan ini berarti Q sama dengan delta U tambah W. Itu hukum pertama termodinamika. Oke, jadi itu bentuk infinitesimalnya, yang ini bentuk langsung besarannya apa istilahnya integrasinya lah gitu. Mungkin saya stop share, saya langsung tulis di sini saja. Oke, jadi hukum termodinamika itu adalah D coret Q itu sama dengan DU ditambah D coret W. Hukum satu. Jadi kalau untuk integrasinya itu adalah jumlahan kalor yang masuk atau yang keluar itu terkait dengan perubahan dari internal sistem ditambah usaha yang dilakukan atau sistem melakukan usaha. Ini hukum yang pertama. Nah, mungkin nanti berikutnya kita akan bahas Rabu ya terkait dengan proses-proses gitu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada